dengan tema mendengar dan melakukan firman Allah dengan bacaan dari Markus 7 ayat 1 sampai dengan 8. Saya sampaikan warta jemaat untuk pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Berita duka. Setelah berpulang ke rumah Bapa di surga, 1. Opa Yasin Nur Fajar, suami dari Oma Weri Supartan, pada tanggal 31 Agustus 2021 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Jenazah telah dimakamkan pada tanggal 1 September 2021 di San Diego Hills. Berita duka kedua, Ibu Martiani Boru Malau, ibunda dari Bapak Monri Napitupulu, pada tanggal 3 September 2021 di Rumah Sakit Elizabeth, Kota Medan. Gembala, majelis dan jemaat gereja Pok Citra Grand turut berduka cita dan mendoakan kiranya keluarga diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus. Amin. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat. Mari kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Penyertaan Tuhan Yesus sungguh nyata dalam kehidupan berjemaat di gereja Pok Citra Grand. Selama 17 tahun kita boleh bersama-sama bersekutu dan terikat erat dalam persaudaraan sebagai satu keluarga dengan Kristus sebagai kepalanya. Marilah kita senantiasa bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Lilin yang menyala perlambang kehadiran Tuhan Yesus yang senantiasa menerangi kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menerangi gereja Pok Citra Grand untuk tahun-tahun selanjutnya, dan kita sebagai anggota jemaat dapat memancarkan sinarnya bagi sesama di sekitar kita, sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan namanya. Untuk memulai ibadah kita, kami undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan PKJ 219 ayat 1 sampai 2. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya.
Pertolongan kita dalam ibadah syukur ulang tahun Gereja Pok Citra Grand ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Entahmu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing pada minggu hari ini diambil dari Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita sambut nas pembimbing hari ini dengan pujian Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita yang akan disampaikan secara berbalas-balasan. Ya Allah yang Maha Pengasih, ucapan syukur sudah selayaknya kami naikkan dan haturkan keharibaanmu yang kudus. Karena begitu besarnya cinta kasih yang telah Engkau nyatakan bagi Gereja Pok Citra Grand yang memasuki usia 17 tahun. Bahkan dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang menyebabkan kami sebagai gerejamu harus belajar menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kami pun sempat mengalami kekhawatiran dan kebimbangan. Namun kami yakin bahwa Engkau pun hadir di dalam situasi tersebut, mendidik dan mengajarkan kepada kami untuk semakin bijak memaknai peribadahan dan berelasi dengan Tuhan dan sesama kami. Oleh karena itu, kami menaikkan rasa syukur ini kepadamu ya Tuhan. Kami semakin diteguhkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap setia di sepanjang perjalanan hidup umat-Mu, khususnya kami sebagai keluarga besar Gereja Pok Citra Grand. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Sela Moria GPIB Jemaat Bukit Moria. Tuhan tahu hatiku buta dan lemah, bimbang ragu telah mengaburkan akalku.
yang salah. Pegangku dan tuntutlah berjalanmu. Pulihkanlah jiwa ini agar aku layak nanti tegak denganmu di puncak kemuliaan. Pulihkanlah jiwaku Tuhan. Ku tinggalkan semuanya, ku datang. Meski kecilku di matamu, ku datang. Tanganmu yang telah dipaku bagiku, jamahku agar ku jadi milikmu. Pulihkanlah jiwa ini agar aku layak nanti tegak denganmu di puncak kemuliaan. Pulihkanlah jiwaku Tuhan. Pulihkanlah jiwaku Aku tidak akan takut meski topan datang dan cobaan di depanku. Takkan ada sebanding dengan kasih sayang dari Yesus Juru Selamatku. Ku nyanyi tentang kasih-Nya yang indah di tengah ombak derita. Meski topan dan badai tak gentar hatiku, karena Yesus hibur jiwaku. Ada rasa gembira yang tak terungkapkan karena kehadirannya. Bila tiba saatnya, ku seperti Dia, bahagiaku digenapkannya. Ku nyanyi
Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang akan kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat 1-2, di muka Tuhan Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita naikkan pujian Bapa Sorgawi. Segala pujian dunia.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita naikkan pujian, firman-Mu ku pegang selalu. Jadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayangku tempat berteduh, firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan yang kita akan awali di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan masih berikan kami waktu, kesempatan, usia baru. Tuhan juga masih berikan kami nafas hidup untuk kami dapat beraktivitas, melakukan berbagai kegiatan di hari Minggu ini. Kami dapat bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara kami, dengan kerabat kami, dan terlebih kami juga dapat berhimpun di dalam rumah-Mu Tuhan, dan juga masih ada yang dari rumah masing-masing, karena situasi yang belum memungkinkan untuk kami dapat berkumpul bersama-sama. Tapi semua itu kami syukuri Tuhan, karena itu terjadi tak lepas dari tangan kasih Tuhan. Kami dimampukan untuk ada hingga saat ini. Dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi Tuhan, dengan berbagai kesedihan yang telah kami lalui Tuhan, bahkan mungkin pada hari ini kami juga datang kepadamu dengan membawa hati yang masih dengan penuh kegalauan. Namun hati kami tetap bersyukur, karena kami menyadari, mengingat bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah firman yang akan kami dengar hari ini boleh menguatkan kami, menghibur kami, dan memampukan kami untuk terus dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Markus pasal 7 ayat 1-8 akan menjadi bacaan dan renungan kita pada hari ini. Markus pasal 7 ayat 1-8. Berada di bawah judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga.
Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adakah di antara kita yang menjalani hidup tanpa adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang? Rasanya tidak ada ya. Pasti ada saja adat istiadat. Entah setiap momen kehidupan yang kita lalui berisikan adat istiadat atau mungkin sebagian kecilnya saja. Saya secara pribadi ketika menikah dengan suami saya satu, marga Butar-Butar orang Batak, baru itu saya memperhatikan ada banyak hal yang dilakukan dalam adat istiadat. Segala momen perjalanan hidup manusia ada adat istiadatnya. Ketika menikah, punya anak, nanti anaknya mau dibaptis, nanti anaknya mau sidi, bahkan ketika kami harus pindah dari Garut ke Cibubur juga ada adat istiadat yang kami lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adat istiadat tidak akan bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Karena itu dari nenek moyang kita, leluhur kita yang menghadirkan. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut atau menurunkan adat istiadat tersebut, tentu punya maksud dan tujuan yang baik. Misalnya saja ketika seorang anak yang baru mulai mau berjalan, dilakukan adat istiadat. Mereka mulai menyentuh tanah, ada adat istiadatnya dan sebagainya seperti yang tadi saya sampaikan. Maka bisa dibilang adat istiadat adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara-cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Adat istiadat juga dapat mencerminkan kepribadian dari suatu masyarakat. Tiap masyarakat atau bangsa memiliki adat istiadatnya sendiri, satu sama lain berbeda, serta pemaknaannya berbeda. Adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya dapat melanggengkan adat istiadat tersebut dari dulu sampai sekarang. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berupaya melestarikan tradisi yang ada, namun mereka lupa untuk tetap mengasihi orang lain. Seperti dalam cerita yang kita baca pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang Farisi ini sejak lama tidak merasa nyaman dengan ajaran Yesus. Mereka selalu berpikir bagaimana caranya mencari-cari kesalahan Yesus. Bagaimana caranya mereka membalas setiap perbuatan-perbuatan Yesus. Sehingga bisa kita bayangkan setiap kali mereka bertemu dengan Yesus dan murid-muridnya, yang dipikirkan adalah apa ya kesalahannya? Apa yang bisa saya tegur dari dia? Apa yang bisa saya sebutkan menjadi kesalahannya di dalam dirinya dan dilakukan oleh pengikutnya? Pada hari ini yang kita baca adalah
mereka menyalahi murid-muridnya yang tidak mencuci tangan dan disebut sebagai najis. Para murid dianggap menyalahi aturan pembasuhan tersebut. Dalam bacaan hari ini diperlihatkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi sangat meninggikan sebuah tradisi. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat memang dikenal sebagai kaum religius yang memperlihatkan kesungguhannya dalam mengikuti hukum Taurat tanpa cacat. Tradisi ini kemudian mereka campur adukan dengan ibadah. Ketika melihat para murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang najis. Berbeda dengan kebiasaan mereka yang selalu melakukan pembersihan secara lahiriah. Dengan bertanya kepada Yesus dalam ayatnya yang kelima, mereka secara tidak langsung hendak menuduh Yesus harus bertanggung jawab atas kesalahan para muridnya. Reaksi Yesus terhadap tuduhan tersebut mengejutkan. Dia mengutip perkataan Nabi Yesaya yang mengecam ketidaktulusan orang-orang pada zamannya tersebut. Jika dihubungkan dengan sikap orang Farisi yang menentang Yesus pada saat itu, maka dalam semangat mereka untuk mempertahankan tradisi, justru mereka mengabaikan kewajiban yang lebih mendasar dari hukum Tuhan. Ia memberi contoh mengenai perintah menghormati orang tua. Jadi kalau kita baca ayat ini selanjutnya, dalam ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13, Yesus menyinggung tentang apa yang dia maksudkan di dalam ayatnya yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dia memberi contoh dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus menyinggung sebuah tradisi yang membuat seorang anak dapat mengabaikan kewajibannya untuk membantu orang tuanya dengan alasan memenuhi tuntutan tradisi, yaitu dengan memberikan persembahan korban. Padahal seharusnya memberikan korban tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan perintah Tuhan. Mereka berpikir kalau sudah memberikan persembahan korban kepada Allah, maka mereka tidak perlu memperhatikan orang tuanya. Mereka menganggap bahwa kemurnian moral itu hal yang lebih utama dibandingkan relasi mereka dengan sesama manusia. Yesus menjelaskan bahwa makanan yang masuk dari luar tidak mencemari hati. Kenajisan sesungguhnya justru ada di dalam hati, yang dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan yang jahat. Pada titik inilah Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak tulus dalam menyembah Tuhan. Merekalah yang sebenarnya melanggar perintah Tuhan, namun justru mengkritik dan mencari-cari kesalahan dari orang lain, hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya atau kelompoknya lebih benar dibandingkan orang lain. Meski ditutupi dengan sikap atau perkataan baik, nyatanya Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang. Seseorang bisa terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Allah. Tradisi, adat istiadat tidak salah seluruhnya. Mereka diarahkan pada Allah untuk diarahkan pada manusia. Bahwa seseorang yang taat tradisi, Allah ingin hati kita mendekat kepadanya, sehingga dengan demikian hati kita akan terisi hal-hal yang mengutamakan Allah. Hati adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, terlebih lagi bagi kehidupan orang percaya. Karena hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak, itu bergantung pada apa yang ada di dalam hati kita. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati dan selalu menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan.
Ayat Nas dengan jelas menyatakan bahwa segala pikiran dan perbuatan jahat, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan lain-lain, bersumber dari dalam hati. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 ayat 23. Karena tahu benar bahwa hati manusia sangat menentukan jalan hidupnya, maka hal-hal negatif, hal-hal jahat bisa masuk untuk menyerang dan mempengaruhi hati manusia. Maka berhati-hatilah menjaga hati kita. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, kebencian, kepahitan, dan sebagainya adalah hal-hal yang seringkali menjadi sasaran empuk bagi roh-roh jahat untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang tidak baik. Ada sebuah kata-kata yang pernah saya dengar. Seseram-seramnya setan masih lebih menyeramkan hati manusia yang dipenuhi dengan kebencian. Kenapa? Karena hati yang penuh dengan kebencian bisa melahirkan banyak tindakan untuk menyakitkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, maka apa yang bisa kita dapatkan dari perikop pada hari ini yang menjadi peringatan bagi kita juga di dalam persekutuan kita dalam pertambahan usia Gereja Pok Citra Grand? Yang pertama adalah mengenai peribadahan kita. Teguran keras ini yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat hendak mengingatkan kita jangan sampai ibadah maupun iman kita hanya terlihat dari luarnya saja. Kristen KTP, Kristen aksesoris, Kristen di penampilan, Kristen di rutinitas, atau Kristen saat hari raya Natal dan Paskah saja. Banyak khotbah, banyak firman Tuhan yang dibaca. Apalagi sekarang kita hidup dengan gadget. Di dalamnya ada saja yang mengirimkan renungan, ada yang mengirimkan ayat-ayat Alkitab. Kita selalu membacanya. Tapi semua itu akan menjadi sia-sia jika tidak berdampak dalam sikap dan iman kita kepada Tuhan. Ibadah yang dijalani harusnya bukan menjadi sebuah rutinitas seremonial, tetapi ibadah yang dijalani adalah betul-betul karena kita mensyukuri berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi teguran yang pertama bagi kehidupan kita di dalam persekutuan kita Gereja Pok Citra Grand. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting dari itu adalah menjaga hati. Ketulusan itu bersumber dari dalam diri dan dari dalam hati seseorang. Ketulusan dimulai dari dalam diri, dalam hati. Dari sinilah sebuah perilaku dapat dikatakan baik atau tidak, bukan yang datang dari luar. Orang lain mungkin bisa menyakiti kita, tetapi kita bisa meresponnya untuk membalas menyakiti atau membalas dengan penuh kasih, mendoakan, tetap menyapa, tetap menegur dengan baik. Hati orang Farisi ini sudah penuh dengan kebencian, sehingga mampu disesatkan oleh hal-hal yang datang dari luar. Perkara tidak mencuci tangan bisa menjadi sebuah aib atau dosa yang tak terampuni bagi mereka. Begitu juga yang dialami oleh manusia yang hatinya dipenuhi dengan kebencian. Perkara ada seseorang yang masuk menjadi anggota jemaat, tapi dengan latar belakang dia sehabis keluar penjara bisa menjadi sebuah aib dan dosa yang diperbincangkan oleh jemaat. Apakah layak dia kembali kepada Tuhan? Apakah layak dia bernyanyi di depan? Padahal dia seorang pembunuh, padahal dia seorang kriminal. Begitu mudahnya kita menghakimi seseorang hanya karena perbuatannya di masa lalu.
Maka pantaskah kita memiliki hati yang seperti ini, sementara peribadahan kita selalu rutin dilakukan hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, begitu lagi. Tidak pernah lepas dari yang namanya renungan firman Tuhan. Tapi begitu kita melihat seseorang dengan latar belakangnya yang buruk, hati kita terpancing. Oh, dia tidak pantas berada di sini. Oh, dia tidak layak untuk bernyanyi di sini. Dia tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin di tempat ini. Hati-hati dengan hati kita. Kalau kebencian saja bisa timbul di dalam hati, demikian juga dengan kebahagiaan, damai sejahtera, datangnya juga dari dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebahagiaan, damai sejahtera, maka itu juga akan nampak dalam perilaku kita. Dibuatkan kopi rasanya asin, enggak apa-apa. Yang penting ani. Walaupun dalam hati air putih dulu. Berbeda kalau hatinya dipenuhi dengan amarah, kebencian. Saya enggak suka kopi ini. Buatkan lagi, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, sebuah relasi antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan Tuhan, harus didasari dengan ketulusan, serta keinginan yang sama untuk membangun kasih di dalam relasi tersebut. Seringnya kita berpikir bahwa yang merusak sebuah relasi adalah dari luar. Padahal sebenarnya yang dapat merusak relasi itu justru dari dalam sendiri. Ada banyak tantangan yang dihadapi di dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah kebersamaan umat Tuhan. Terlebih dalam 17 tahun Gereja Polk Citra Grand yang hadir di tempat ini. Tentu banyak dinamika hadir menyertai proses tumbuh kembangnya. Tapi mari kita mengambil pesan dari firman Tuhan hari ini. Dan dengan firman Tuhan yang disampaikan selama bulan Agustus kemarin, pesan-pesan dari para pendeta Gereja Polk Citra Grand yang pernah melayani di tempat ini. Ada banyak pesan dan pengharapan yang diberikan untuk tumbuh kembang Gereja Polk Citra Grand. Mari kita menjadikan persekutuan gereja kita menjadi semakin berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan. Jadilah persekutuan yang tidak hanya mementingkan indahnya seremonial peribadahan, tapi jadilah persekutuan yang selalu memenuhi hati dengan ketulusan untuk saling menopang dan memperdulikan satu sama lain. Firman Tuhan hari ini telah disampaikan kepada kita. Firman Tuhan telah disampaikan sejak dulu hingga saat ini. Dengarkanlah dan lakukanlah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari vokal grup PW Mula-Mula.
Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja dan ada di rumah. Kami disebut PW Mula-Mula, tapi sampai sekarang juga saya masih di sini. Tapi kami adalah yang waktu itu pertama membentuk PW, baik itu sebagai persekutuannya ataupun paduan vokal grupnya. Justru berdua ini, Ibu Koni dan Ibu Ana, mereka adalah majelis wanita pertama di Pok Citra Grand, kemudian menyusul saya dan sekarang ada Bu Esti. Puji Tuhan kami boleh hadir untuk bersyukur bersama Pok Citra Grand dalam usia 17 tahun. Selamat ulang tahun Pok Citra Grand, kiranya sinarmu terus bercahaya. Sebuah lagu lekat dalam hatimu. Dari segala
Saya seperti kembali ke zaman dulu ya. Musik dan bernyanyinya luar biasa. Tentu Bapak Ibu yang menjadi jemaat mula-mula pasti bernostalgia dengan lagu tersebut. Terima kasih untuk grup PW mula-mula, dan saya menantang grup Bapak mula-mula. Pasti ada dong? Ada dong. Minggu depan ya. Habis itu sekolah minggu mula-mula. Pasti ada, karena dulunya diawali dengan anak-anak gereja POK ini melakukan pelayanannya. Anak-anak mula-mula, ibu, bapak, lansia mula-mula juga ada. Atau yang dulunya bapak ibu sekarang menjadi lansia. Ditunggu ya minggu-minggu berikutnya Bapak mula-mula membawakan pujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat, bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami bersama-sama boleh mengikuti peribadahan dengan baik dan lancar dari pagi hingga di penghujung ibadah ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, karena kami semua dapat mengikuti peribadahan ini dengan segala teknologi yang ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan hari ini, baik yang dilakukan oleh majelis, prokantor, pemusik, pengatur LCD untuk pengatur juga Zoom. Terima kasih setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan saja yang menopang, menolong, dan memelihara hidup mereka. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Gereja POK Citra Grand, agar diberikan kesetiaan di dalam menjalani kehidupan mereka. Meski dengan berbagai tantangan yang ada di dalam kehidupan, atau dengan segala pergumulan, kekecewaan yang mereka alami, namun kiranya kasih Tuhan akan senantiasa menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat dalam masa tuanya, Ompung Yosi Boru, Bapak Parbuntian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ibu Suratina, Ibu Juni Sitorus, Ibu Neti Novita Saragih, Ibu Rengsina Boru Limbong. Tuhan berkati mereka dalam masa-masa tua, sakit, dan pemulihan mereka, agar mereka dapat kembali menjalani aktivitasnya. Dan Tuhan juga memelihara kehidupan anak cucu menantu yang terus mendoakan dan terus memberikan semangat bagi mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang dalam masa kedukaan, untuk Oma Weri Supartan, juga keluarga Bapak Mondri Napitupulu. Biarlah Tuhan yang memelihara hidup mereka, Tuhan yang menguatkan dan menghibur mereka. Demikian pun juga untuk keluarga Bapak Mondri dalam persiapan untuk proses penghiburan dan pemakaman. Tuhan kiranya lancarkan setiap rencana-rencana proses mereka. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kaum gereja kategorial POK Citra Grand,
kaum perempuan, kaum bapak, anak, juga secara khusus lansia, janda, duda, dan yatim piatu. Tuhan pelihara, Tuhan berkati mereka, agar senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Bagi Caroline, Kezia, dan Sophie, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, agar mereka juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Bagi kaum muda yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan yang akan memberikan mereka jawaban tepat pada waktunya, dan mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Bagi program gereja POK Citra Grand dalam masa pelayanan tahun 2021 ini, kiranya dapat dilakukan dengan baik. Para pelayan-pelayan gereja juga dapat melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh ketulusan. Bagi rencana pembangunan gereja POK, agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap proses yang dilalui. Dan juga kami terus berdoa agar bangsa Indonesia ini terbebas dari COVID-19. Agar setiap program vaksinasi dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Dan bagi keluarga yang terkena COVID, kiranya Tuhan juga akan terus menopang, memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa agar para pemimpin bangsa dan negara kami dapat memiliki hikmat dan kebijaksanaannya dalam memimpin, mengarahkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas pertambahan usia Gereja POK Citra Grand, di mana hari ini dalam rasa syukur kami akan memperingatinya. Dan biarlah bukan hanya rasa syukur yang terucap dari diri kami, tapi juga ada nampak dalam tingkah laku kami untuk terus membawa kabar baik, menjadi terang dan garam di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah lingkungan di mana kami berada. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan kini, sekarang, dan selama-lamanya. Dan doa ini kami naikkan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code link dan nomor rekening gereja POK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Untuk mendukung program misi gereja POK, Mission Trip to Sumba, jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening misi gereja. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Allah telah melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Ia telah melawat dan memelihara gereja POK Citra Grand dengan anugerah-Nya selama 17 tahun ini. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar
Jemaat kami undang untuk berdiri. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susahku senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga selama 17 tahun ini kami sanggup memberi kepadamu melalui gereja Pok Citra Grand? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadakan tangan ke atas, menyerahkan persembahan hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskannya agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, Sang sumber segala berkat, inilah kami umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita memasuki perayaan hari ulang tahun Pok Citra Grand ke-17. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, sebagai simbol rasa sukacita akan penyertaan Tuhan selama 17 tahun ini, kita akan bersama-sama merayakannya dengan pemotong kue ulang tahun. Kami mengundang untuk maju ke depan Ibu Gembala Jemaat, Ketua Majelis saat ini Bapak UP, Majelis dan Jemaat mula-mula kami undang Bapak Arif Cahyono, Bapak Timbul Siombing, dan Ibu Koni Budiman untuk maju ke depan. Mari kita lihat tayangan
Dipersilakan Ibu Gembala Jemaat untuk memotong kue dan menyerahkan potongan pertama kepada Ketua Majelis Bapak Penatua UP Taufani. Ada 4 slide nanti Bu. Pak UP Taufani. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Arif Cahyono. Selanjutnya untuk Bapak Timbul Sihombing. Dan yang terakhir untuk Ibu Koni Budiman. Foto dulu kali Pak Saud dengan momen memegang ininya, kuenya. Bapak Arif Cahyono. Kalau kita berbicara tentang ulang tahun, kita juga berbicara tentang adat istiadat. Kenapa ulang tahun itu kita harus rayakan dengan harus adanya kue yang berbentuk bundar? Karena kalau kita berbicara tentang kue, itu berbicara tentang adat istiadat dari zaman yang lampau. Ucapan ulang tahun itu
seperti kita memberikan ucapan kebahagiaan kepada Dewi Bulan atau Dewi Artemis. Kue itu bulat, itu memberikan makna bahwa bumi itu bulat ataupun bulan itu bulat. Dan lilin itu sebagai simbol kehidupan ataupun simbol cahaya. Makanya lilin itu harus berada di tengah-tengah. Dan api dalam lilin itu menggambarkan cahaya kehidupan. Dan kenapa juga harus ditiup? Artian bahwa ketika ditiup, orang-orang zaman dahulu mengharapkan dengan asap itu bisa membawa doa-doa mereka kepada Dewi. Makanya kenapa kalau kita sebelum tiup lilin kita harus ataupun kita sampaikan harus kita berdoa ataupun kita mengucapkan beberapa penyampaian. Karena ketika kita menyampaikan dan tiup lilin, asap itu yang membawa harapan kita kepada Tuhan ataupun kepada Dewi, bukan sebaliknya. Takutnya ketinggalan, asapnya sudah nyampe, doanya kita belum. Makanya kalau kita berbicara tentang adat istiadat itulah yang sampai saat ini kita masih dalami. Dan di kesempatan ini juga kenapa kami masih memberikan penghargaan kepada pendahulu-pendahulu kita bahwa kehidupan warga jemaat, kehidupan persekutuan itu masih menjadi tanggung jawab kita bersama. Makanya kita memberikan lilin kepada kita memberikan potongan kue, potongan kehidupan kepada Pak Arif dan Pak Timbul bahwa tanggung jawab kehidupan ataupun tanggung jawab persekutuan warga jemaat itu masih menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh jabatan, tetapi selama kita masih menjadi warga jemaat, tanggung jawab untuk menjadikan warga jemaat itu semakin besar, semakin bertambah, itu masih menjadi tanggung jawab kita bersama. Walaupun banyak masalah-masalah yang terjadi, banyak pun kejadian-kejadian terjadi, tetapi saya harapkan persekutuan kita, persekutuan warga jemaat itu masih tetap ada dan masih tetap solid, walaupun di tengah-tengah pandemi yang sedang berlanjut sekarang ini. Akhirnya dirgahayu buat warga jemaat, dirgahayu untuk Gereja Pop Citra Grand. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Dengan penuh rasa syukur, kita akan kembali dalam keaktivitasan kita sehari-hari, dalam rutinitas kita, juga di dalam pekerjaan dan dalam keluarga kita. Pulanglah, kembalilah dalam sukacita. Ingatlah apa yang menjadi firman Tuhan hari ini, agar kita menjadi keluarga yang teguh, menaruh keyakinan iman bahwa Allah tetap setia hadir dalam kehidupan kita, serta bersedialah diri untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melewati pergumulan hidup atas pertolongan dan cinta kasih-Nya. Kita naikkan pujian, semua orang inginkan kebenaran. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu pagi ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI, pelayan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Paduan Suara Sela Moria GPIB, Jemaat Bukit Muria Jakarta, pimpinan Bapak Arif Cahyono, vokal grup Persekutuan Wanita Mula-Mula, Ibu Penatua Esti Nugraheni, Ibu Ana Purba, Ibu Elvi Syanipar, dan Ibu Koni Budiman. Kami ucapkan terima kasih juga untuk perangkai bunga mimbar minggu ini, yaitu Ibu Evita Sumawati dan Ibu Juli Astuti. Kami ucapkan terima kasih juga kepada petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.